Film kali ini berjudul Distant, dirilis tahun 2024 dengan sutradara Josh Gordon dan Will Speck. Cerita berawal dengan diperlihatkan kapal tambang ruang angkasa milik perusahaan McCluskey Hawthorne yang bernama Borealis yang sedang melakukan penjelajahan. Karena perjalanan memerlukan waktu yang cukup lama, para awak kapal berada dalam mode tidur. Salah satunya bernama Andy, seorang insinyur pertambangan kelas 8, dan sisa waktu tidurnya masih 4 tahun 2 bulan. Namun sebelum waktu tidur habis, terjadi hal yang tidak terduga. Sebuah meteor menabrak kapal itu dan memaksa para awak kapal itu bangun. Begitu juga dengan Andy. Program AI yang menjadi pemandu Andy membangunkan Andy dengan memutarkan video istri dan anaknya. AI itu bernama Leonard. Andy yang belum sepenuhnya sadar diberi baju astronot sebagai pelindungan darurat. Emergency launch initiated. Setelah itu, Leonard munculkan kapsul milik Andy menuju planet terdekat. Andy tidak sendirian. Awak kapal lain juga ikut diterbangkan. Namun saat memasuki atmosfer planet, satu persatu pesawat meledak. Milik Andy pun juga sudah muncul peringatan. Namun karena Andy bintang utama dalam film ini, sehingga ia bisa melewati atmosfer dan dapat mendarat walaupun mengalami benturan dan merusak beberapa komponen di kapsul itu. Andy yang shock dengan kejadian itu berusaha untuk menenangkan diri. Namun Leonard menganggap kalau Andy mengalami gejala yang parah. Karena terlalu ribet, Andy meminta untuk Leonard diam saja. Setelah itu, Andy berusaha menghubungi kepada siapa saja yang masih hidup, namun tidak ada jawaban. Tak lama, kapsul mulai goyang karena dataran di tempat itu tidak stabil. Leonard menyarankan untuk Andy segera keluar dari kapsul itu. Mendengar itu, Andy lalu membuka pintu kapsul, namun tidak bisa. Ia berusaha menendang kacanya, namun tetap tidak bisa. Andy mencari benda di sekitar dan menemukan alat pemadam, dan menggunakan alat itu untuk memecahkan kaca dan berhasil. Saat akan keluar, tiba-tiba kapsul berguling, yang membuat bajunya tersayat kaca dan oksigen keluar dari baju itu. Melihat itu dengan panik, Andy coba menutup lubang itu dengan alat. Namun karena terlalu lama, oksigen Andy tersisa 42%. Tidak hanya itu bencana yang menimpa Andy. Tiba-tiba mesin kapsul terbakar. Andy kemudian buru-buru untuk keluar. Setelah di luar, Leonard memberitahu kalau ia mendeteksi keberadaan kapal induknya, yang ternyata jatuh dalam kondisi rusak parah dan meledak saat menabrak. Setelah itu, Andy melihat seberkas cahaya di kejauhan. Andy kemudian berjalan menuju cahaya itu sambil terus mengirim komunikasi. Setelah cukup lama berjalan, Andy melihat sebuah kapsul lain di dekat pesawat yang hancur. Saat mengeceknya, tidak ada orangnya. Dan saat melihat tabung oksigen, ia coba mengambilnya, namun tiba-tiba muncul mayat yang membuatnya terkejut. Andy kemudian mengecek tas oksigen itu. Ternyata tas itu sudah rusak. Tak lama, Andy melihat seorang yang sedang membuat sinyal SOS. Orang itu bernama Dawney. Dawney lalu menjelaskan rencananya. Kalau ia mengirim sinyal ke bumi, dan dari bumi akan mengirim bantuan, dan waktu yang dibutuhkan untuk kapal penolong sampai sekitar 2 tahun lebih. Hal itu membuat Andy panik dan bertanya selama itu apa yang mereka akan lakukan. Downer berencana untuk pergi ke tempat kapal induk meledak dan mencari apa saja yang masih bisa digunakan. Lalu akan membuat koloni di planet itu. Selagi mengobrol, Downer tanpa sengaja mendorong Andy. Walaupun tidak jatuh, namun Andy tersandung kabel yang membuat daya mati. Karena itu, Downer meminta untuk segera menyambungkannya. Andy yang menyambung dengan posisi membelakangi Downey menjadi tidak tahu kalau Downey diserang oleh makhluk alien. Dan saat Andy berbalik, Downey sudah tidak ada. Andy yang melihat alat itu berfungsi lalu mengirim pesan ke bumi. Setelah itu, karena ia tidak menemukan Downey, ia memutuskan untuk mengambil senjata Downey dan pergi dari tempat itu. Namun Andy belum tahu kalau ada makhluk alien mengintainya. Andy lalu meminta untuk Leonard mencarikan rute ke tempat kapal induk berada.
Setelah diberitahu rutenya, Andy mengikuti arah itu. Setelah cukup lama berjalan, Andy sampai di dekat jurang yang cukup luas. Andy sempat marah kepada Leonard karena memberitahu rute yang berbahaya. Leonard hanya menunjukkan rute terdekat, namun belum tahu seperti apa medan yang ia akan lalui. Karena hal itu, Andy lalu mencari jalan lainnya. Sampai tiba-tiba ia terhenti saat mendengar ada suara dari radionya. Namun masih kurang jelas. Andy yang merasa masih ada orang lain yang hidup coba ke tempat yang lebih tinggi agar suaranya semakin jelas. Setelah suaranya jelas, orang itu memperkenalkan diri yang bernama Naomi. Seorang wanita yang sedang terjebak di kapsulnya dan kakinya terluka. Naomi meminta tolong kepada Andy untuk menyelamatkannya. Andy lalu meminta untuk Leonard melacak posisi Naomi dari kode identitasnya. Selain memberitahu lokasi Naomi, Leonard juga memberi info kalau untuk ke tempat Naomi akan memerlukan oksigen yang cukup banyak. Karena jaraknya jauh, selain itu juga berbahaya. Leonard juga meminta agar Andy ke tempat kapal induk berada. Karena jaraknya lebih dekat dan tidak ada resiko yang akan terjadi. Namun Naomi terus membujuk Andy untuk menyelamatkannya. Karena Leonard terus membujuk Andy ke tempat lain dan membuat Andy bingung, Andy mematikannya. Karena hal itu Andy tak kebingungan mau memilih yang mana. Naomi lalu membuat kesepakatan dengan Andy. Akan membagi oksigen kalau Andy mau menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Andy menerima kesepakatan itu karena Andy membutuhkan oksigen. Andy lalu mulai berjalan. Selama perjalanan, mereka ngobrol untuk mengenal satu sama lain. Setelah cukup lama berjalan, Andy sempat terhenti dan merasakan seperti ada sesuatu di sekitarnya. Ia lalu meminta untuk Leonard memindah area sekitar. Namun karena Leonard belum di-upgrade, jadi tidak memiliki fitur untuk itu. Karena itu, Andy kembali mematikannya. Dengan penglihatannya, Andy coba melihat sekitar. Dirasa tidak ada apa-apa, Andy kembali melanjutkan perjalanan. Andy melewati daerah yang banyak bebatuan dan cukup gelap. Ia terus berjalan sambil sekali melihat sekitar dan terus mengobrol dengan Naomi. Tiba-tiba Andy terhenti saat melihat sebuah jejak dan coba untuk mengikutinya. Sampai ia melihat sebuah lubang yang terdapat jaring laba-labanya. Melihat itu, Andy menjadi agak panik dan bergegas pergi. Andy memberi tahu Naomi tentang apa yang ia lihat, menjelaskan kalau mungkin ada laba-laba alien. Dan ternyata Andy takut dengan laba-laba. Saat di rumah saja, kalaupun ada laba-laba, yang mengusir adalah istrinya. Dari perbicaraan dengan Naomi, diketahui juga kalau Andy memiliki anak yang berumur 5 tahun. Andy juga menceritakan kalau istri dan anaknya meninggal karena kecelakaan. Karena itulah Andy memilih untuk menjadi penjelajah. Tak lama berjalan saat sudah mulai dekat dengan tempat Naomi, Andy merasakan ada sesuatu di sekitarnya. Namun ia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba Naomi memberitahu kalau melalui pelajarannya ada beberapa benda mendekati Andy dengan cepat. Andy lalu meminta untuk Leonard menghubungkan ke pelacak milik Naomi. Dan ia melihat ada yang mendekatinya. Dengan panik, Naomi memberitahu kalau benda itu semakin mendekatinya. Andy mengambil sebuah batu untuk senjatanya, namun tiba-tiba ada cahaya flare yang membuat Andy melihat makhluk itu. Karena ketakutan, Andy dengan cepat lari dan alien itu mengejarnya. Sampai tiba-tiba Andy terjatuh ke bawah tanah. Karena masih dikejar, Andy terus berlari untuk menjauh dari alien itu. Melewati jalan di antara tebing, sampai Andy terjatuh ke jurang yang ada di ujung jalan. Walaupun mendapatkan beberapa kali benturan, namun Andy masih baik-baik saja. Hanya shock saja. Dalam kondisi agak kesakitan, saat Naomi kembali terhubung dengan Andy, Naomi langsung marah-marah kepada Andy karena memutuskan komunikasi. Di sela ngomel-ngomelnya, Naomi memberitahu Andy kalau bajunya sobek yang membuat oksigennya turun terus. Menyadari itu, Andy lalu menambal baju itu dan menyisakan 12% oksigennya.
Tak lama mereka mendengar suara Dani yang ternyata masih hidup untuk meminta tolong kepada Andy. Andy yang masih ketakutan awalnya tidak ingin menolongnya dan memilih untuk ke tempat Naomi saja. Namun Naomi meminta untuk Andy menyelamatkan Downey karena ia memiliki oksigen lebih banyak. Dan Andy membutuhkan oksigen itu. Karena tidak ada pilihan, Andy mengiyakannya. Dengan dipandu oleh Naomi dan Downey, Andy bergegas ke tempat yang berada. Saat Andy melihat suara yang ditembakkan oleh Downey, ia kemudian bergegas mendekat. Di tempat itu banyak kapsul penyelamat, namun orang-orangnya sudah pada mati. Tiba-tiba Andy terhenti dan bersembunyi saat melihat alien itu menyerang Downey, yang membuat Downey kali ini mati. Melihat itu, Andy lalu coba untuk pergi dari tempat itu. Namun Andy kembali terhenti saat melihat alien lainnya. Alien yang menyadari keberadaan Andy coba mendekati tempat Andy. Dari kejauhan, Naomi coba membantu Andy dengan mengalihkan perhatian alien itu, menghubungi mayat-mayat yang ada di kapsul itu sehingga alien itu kebingungan. Kesempatan itu dimanfaatkan Andy untuk lari. Tapi alien itu melihat Andy dan mengejarnya. Sampai Andy masuk ke sebuah wilayah yang cukup berasap. Dan tiba-tiba alien itu berhenti mengejar dan memilih pergi. Andy juga tidak tahu apa yang membuat alien itu berhenti mengejarnya. Andy memberitahu Naomi untuk segera pergi dari kapsul itu. Karena para alien memburu orang-orang yang ada di dalam kapsul. Namun karena kaki Naomi terluka sehingga ia tidak bisa keluar dari kapsul itu. Yang membuat Naomi agak panik. Selain itu, Naomi yang sadar kalau sudah tidak bisa merasakan kakinya yang terluka, membuatnya tambah panik. Sedangkan Andy untuk menenangkan diri ia coba bernyanyi. Dan nyanyian Andy itu juga membuat Naomi menjadi tenang. Setelah cukup tenang, Andy melanjutkan perjalanan. Sampai ia menemukan makhluk seperti kunang-kunang bercahaya biru yang terlihat begitu indah. Tak lama datang kunang-kunang besar mendekati Andy. Awalnya masih terlihat aman. Namun tiba-tiba kunang-kunang besar itu menyerang Andy dan cahayanya berubah menjadi merah. Sehingga kunang-kunang lain juga bercahaya merah dan merubungi Andy. Andy coba menghalau kunang-kunang itu sambil pergi dari tempat itu. Setelah terlepas dari kunang-kunang, Andy merasakan ada yang aneh dari tempat itu. Karena terlalu sepi. Naomi memberitahu kalau oksigen Andy tinggal 8% dan meminta untuk bergegas. Namun tiba-tiba Andy tersedot ke dalam mulut monster yang membuat Andy panik. Sedangkan Naomi berusaha meminta Andy tenang dan mencari jalan keluar. Andy yang merasa dirinya tidak akan selamat berkata kepada Naomi untuk mencari jalan sendiri. Setelah itu tubuh Andy ditelan sepenuhnya. Andy yang berada di dalam mulut monster mengaktifkan Leonard dan mengatakan kalau dirinya kena serangan jantung. Leonard lalu memberi pertolongan dengan menggunakan kejut listrik. Karena kejutan itu membuat Andy dimuntahkan oleh monster itu. Setelah selamat, Leonard meminta Andy untuk segera bergegas. Memberi saran kepada Andy untuk ke kapal induk karena jaraknya lebih dekat. Tapi Andy dengan nekat lebih memilih ke tempat Naomi berada. Dengan sisa-sisa oksigen yang di bawah 1%. Andy berusaha ke kapsul Naomi yang sudah dekat dan terlihat. Setelah sampai, Naomi lalu memberikan oksigen kepada Andy. Andy lalu menolong Naomi melepaskan kakinya yang terjepit. Setelah lepas, mereka kemudian berencana ke kapal induk berada. Namun sebelum itu, Andy memberi penyangga di kaki Naomi. Sehingga Naomi bisa berjalan. Tiba-tiba muncul banyak alien mengepung mereka. Sebelum berlari, Naomi meminta kepada AI-nya yang bernama Amy untuk menyuntikkan morfin kepadanya, agar lukanya tidak terasa sakit. Setelah itu mereka berdua berlari menuju ke kapal induk berada, sambil menghindari para alien yang mengejarnya. Saat mereka terpojok, Naomi menggunakan tembakan flare untuk mengalihkan perhatian para alien. Tak lama mereka sampai di kapal induk. Setelah itu Naomi berusaha menutup pintu kapal. Karena Naomi begitu kesulitan mencari tombolnya, membuat para alien itu semakin dekat.
Sampai akhirnya pintu tertutup dan ada satu alien yang menjadi korban. Mereka kemudian menyusuri kapal induk itu sampai mereka menemukan sebuah ruangan yang bisa ditinggali. Melihat itu, mereka lalu berusaha mencari jalan untuk masuk ke ruangan itu. Namun sebelum itu, mereka sempat terkejut saat melihat bekas darah. Mereka coba untuk mengikuti bekas darah itu dan menuju ke sebuah lubang sarang para alien. Mereka lalu bersembunyi. Saat ada satu alien datang dan memuntahkan mangsanya yang ternyata manusia. Setelah alien itu pergi, mereka perlahan-lahan kembali berjalan. Belum jauh melangkah, muncul alien lain di belakang mereka. Saat mereka melihat alien itu, dengan perlahan-lahan coba untuk pergi. Tapi karena Naomi tanpa sengaja menendang barang dan membuat suara, sehingga alien itu mengejar mereka. Dengan cepat mereka masuk ke ruang kedap udara. Dan Andy langsung mengunci pintu tanpa tahu kalau ruangan itu hanya bisa dibuka dari luar. Setelah mengetahui itu, Andy coba memukul-mukul pintu lainnya, namun tidak bisa. Naomi meminta untuk Andy menghentikan hal itu. Andy lalu berhenti. Ia memutar ulang video istri dan anaknya sebelum terjadi kecelakaan. Melihat itu, Andy merasa bersalah karena kecelakaan itu. Mendengar itu, Naomi coba meyakinkan Andy kalau kecelakaan itu bukan salah dirinya. Naomi lalu memeluk Andy. Di saat mereka berpelukan, Naomi melihat gumpalan bercahaya. Di tengah keharuan itu, alien merusak pintu dan berusaha masuk. Melihat itu, Andy meminta untuk Naomi mengambil gumpalan lalu melemparkan ke arah alien. Ternyata gumpalan itu berisi kunang-kunang yang langsung mengerubungi alien itu. Kesempatan itu mereka gunakan untuk membuka pintu yang lainnya. Setelah pintu itu terbuka, mereka bergas masuk dan coba untuk menutupnya. Namun sebelum pintu tertutup, alien itu sempat masuk. Karena itu mereka berdua diserang dan kejar-kejaran oleh alien. Saat Naomi dikejar oleh alien, Andy memilih rencana untuk menabrak alien itu dengan pesawat kapsul. Karena itu Andy meminta untuk Naomi mengalihkan perhatian alien itu. Sedangkan Andy mencari kapsul yang masih berfungsi. Sedangkan di sisi lain, Naomi yang sedang dikejar meminta untuk mematikan listriknya. Karena alien itu senang dengan cahaya. Tak berselang lama listriknya pun mati yang membuat semua menjadi gelap. Dan alien susah mencari Naomi yang sedang bersembunyi. Karena listriknya mati, kapsul itu harus diluncurkan secara manual. Karena tidak ada pilihan, Andy lalu masuk ke dalam kapsul. Andy dibantu oleh Leonard untuk mengoperasikan kapsul itu. Tak berselang lama, terlihat Naomi membawa alien itu mendekat kepada Andy. Setelah siap, kapsul itu meluncur yang langsung mengenai alien yang membuat alien itu mati. Karena benturan itu membuat Andy pingsan. Naomi yang melihat itu lalu mendekati Andy dan coba membangunkannya. Tak berselang lama Andy pun tersadar. Setelah itu matahari pun terbit. Karena bantuan datang yang diperkirakan sekitar 18 bulan lagi, Naomi dan Andy memutuskan untuk hidup bersama. Dari sinilah mulai terlihat benih-benih cinta pun tumbuh. Karena itu cerita pun usai.